Selamat pagi Bapak Ibu, peserta workshop pelatihan melakukan administrasi treasury. Senang sekali di kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa bersama untuk bersama-sama ya kita sama-sama belajar mengenai administrasi treasury. Nah, kita akan langsung mulai ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu, kita coba berkenalan dulu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin belum kenal, kita masih pertama kali bertemu ya. Perkenalkan saya Hardi Suhardi, saya domisili dan alamat kantor saya di Tangerang Selatan. Kemudian saya pengalaman di BCA, khususnya di Divisi Treasury, dengan posisi saat ini adalah Head of Fund Administration, di mana sudah 17 tahun terakhir saya berkarir di dunia Treasury, khususnya di BCA. Nah, sebelum kita lebih jauh juga, saya juga ingin nih mengenal Bapak Ibu. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu mungkin ada yang backgroundnya mungkin mirip seperti saya, atau mungkin justru baru ya di bidang ini. Nah, kita kan nanti bisa gali sedikit supaya kita lebih bisa menyampaikan pembelajaran yang cocok nanti ya dengan uh, background dan juga kemampuan serta skill saat ini oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin kita mulai juga dengan Ibu Dian dulu deh. Bu Dian boleh perkenalkan sedikit tentang Bu Dian, nama dan bagaimana background pekerjaan sekarang. Oke, makasih Bu Dian. Makasih untuk perkenalannya. Menarik juga ya Bu Dian pernah bekerja di beberapa divisi ya. Nah, mungkin selanjutnya bisa dengan Bu Melinda. Nah, oke Bu Melinda. Bu Melinda juga sungguh menarik backgroundnya ya. Bu Melinda bahkan pernah bekerja di beberapa bank ya dengan bidang yang eh, kurang lebih sama, tapi sudah berkecimpung di berbagai institusi juga ya. Oke, kalau gitu singkat saja nanti mungkin kita akan bisa gali lebih dalam sambil kita mempelajari materi. Kalau dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan nanti waktu yang yang mungkin kena dengan dirinya sendiri di bidang ini juga bisa kita bahas lebih jauh gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai pelatihan kita, kita kan tahu ya, Bapak Ibu, bahwa di ruangan ini ada emergency exit di sebelah kanan ya, Bapak Ibu ya. Sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah tempat Bapak Ibu kalau misalnya ya kita tentu tidak berharap ya ada sesuatu kejadian yang kurang baik. Nah, itu nanti bisa keluar dari pintu tersebut. Ya, itu yang ada lampu merah itu ya exit ya. Kemudian kita juga ada tempat berkumpul master point di eh, bawah di lobi. Nah, nanti kita kalau memang terjadi sesuatu yang kurang baik, kita berkumpul di sana, nanti akan kita pengarahan dari tim evakuasi gitu ya. Lalu untuk training kita sendiri, kita akan mulai hari ini di jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kita harapkan supaya Bapak Ibu juga on time ya, supaya kita bisa mulai dan mungkin kalau kita bisa selesai lebih cepat, ya kita akan usahakan. Tapi kita lihat lagi ya, Bapak Ibu. Dan selain itu kita harapkan juga untuk telepon genggam, ya kita tentu mau training kita bisa fokus dan mendapatkan eh, banyak ilmu ya. Nah kita coba silent dulu telepon genggam kita supaya tidak terlalu mengganggu ya untuk Bapak Ibu bisa fokus maupun peserta-peserta yang lain. Tapi kalau memang ada urgent, Bapak Ibu juga tidak apa-apa bisa izin untuk angkat telepon, mungkin bisa di luar, kita persilakan ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga kita mau menjaga kebersihan tempat ini ya Bapak Ibu. Karena tempat ini kita datang dengan keadaan bersih, kita juga mau pergi dengan keadaan yang baik ya. Tapi kalau memang ada sampah-sampah, itu bisa dikumpulkan dan dibuang di tempatnya Bapak Ibu. Untuk toilet sendiri, itu ada di depan ya Bapak Ibu. Lurus ke kanan, nah silakan kalau memang dari Bapak Ibu ada keperluan untuk ke toilet, nggak apa-apa, bisa langsung saja keluar tanpa perlu meminta izin ya. Oke, nah kita langsung masuk ya ke topik kita hari ini Bapak Ibu mengenai melakukan administrasi treasury. Apa sih melakukan administrasi treasury ini? Nah, kalau kita lihat ini dasarnya ada nih dari pemerintah yaitu di SKKNI nomor 327 tahun 2013. Nah, SKKNI ini dengan kode unit K641215000801. Nah, kalau kita lihat ini SKKNI ini memang dibikin oleh
lembaga berwenang dari pemerintah untuk memastikan standar kompetensi yang sama untuk seluruh Indonesia gitu ya. Supaya ketika kita melakukan administrasi ini semuanya bisa standar, seragam, dan baku gitu. Tujuan kita untuk mengikuti training hari ini adalah diharapkan bahwa peserta bisa menjelaskan dan mampu mempraktekkan melakukan administrasi treasury ini secara teliti dan cermat. Kata kuncinya adalah teliti dan cermat ya Bapak Ibu. Karena untuk melakukan administrasi ini sebenarnya mungkin-mungkin saja banyak orang bisa, tapi apakah dia bisa menjalankannya dengan teliti dan cermat? Nah itu soal lain ya Bapak Ibu. Itu yang kita mau capai nih. Saya yakin di sini Bapak Ibu yang sudah ditukar untuk mengikuti training ini semua punya skill dasar yang sudah cukup. Tinggal kita arahkan saja, saya yakin kita bakal mencapai tujuan ini dengan baik di akhir pelatihan kita. Nah, kita masuk ya ke definisi ya. Jadi sebenarnya apa sih administrasi treasury itu? Administrasi treasury itu adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mengelola aset, liabilitas, mungkin risiko keuangan, mungkin eh, pengelola arus kas, investasi. Nah, ini bermacam-macam. Jadi treasury itu kan bidangnya luas ya. Nah, treasury ini kan dikelola, dana-dana bank ini dikelola dengan baik di bank ini sendiri, dan tentu perlu ada administrasinya supaya semuanya tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Karena kita tahu bahwa eh, tentu tidak bisa serta-merta begitu saja dikelola tanpa ada bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup. Karena ini kan aset yang besar ya dari sebuah bank itu sendiri ya. Nah, itulah yang menjadi tugas kita ketika kita menjadi seorang administrator dari treasury, yaitu kita mengelola aset tersebut dan melakukan pengelolaan serta pencatatan dokumentasi yang baik. Nah, ini gambaran sedikit mengenai unit kompetensi kita. Jadi, unit kompetensi ini kita perlu untuk melakukan administrasi dan dokumentasi transaksi treasury yang mencakup berbagai bidang ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu di sini sebelumnya, treasury itu kan ada money market, foreign exchange, income, derivatif. Nah, itu yang kita mau satu persatu kita lakukan administrasinya dengan baik. Nah, administrasi ini juga meliputi rekonsiliasi, pelaporan, dan dokumentasi transaksi itu sendiri ya. Nah, ini begitu kita masuk ke dalam melakukan pekerjaan administrasi treasury ini, kita juga perlu peralatan, Bapak Ibu. Peralatan itu kan ya kalau umum ya pasti komputer dan internet ya. Di zaman sekarang kita butuh komputer untuk bekerja, dan juga kita butuh fasilitas internet untuk terhubung dengan sistem-sistem yang ada gitu. Ya mungkin sistem treasury di internal kita, sistem treasury dengan bank lain, sistem treasury dengan Bank Indonesia, bahkan dengan regulator ataupun nasabah-nasabah kita juga gitu ya. Karena kan semua saling terkoneksi ya, kita tidak bisa bekerja kalau data-data itu tidak saling berpindah gitu. Kemudian terkait perlengkapan, nah perlengkapan itu juga ada banyak ya, ada tiga di sini. Format isian persyaratan produk atau layanan bank, nah ini juga kita perlu nih, supaya kita tahu secara jelas ya, apa-apa aja yang menjadi syarat dari setiap produk, seperti tadi money market, fixed income, derivatif. Nah, kemudian kita juga perlu nih, Bapak Ibu, untuk sistem administrasi kita, yaitu sistem IT-nya, aplikasi kita gitu. Supaya kita IT-nya itu bisa menunjang kita dalam bekerja. Nah, IT yang sistem yang baik ini sangat-sangat perlu nih. Nah, ini juga mungkin setiap bank beda ya. Setiap bank itu kan punya sistem yang berbeda. Nah, ini yang kita terus optimalkan, harus dari waktu ke waktu. Mungkin Bapak Ibu sebagai tim administrasi itu juga menyumbangkan saran ataupun perbaikan dalam sistem internal, supaya sistem internal itu juga terus dilahirkan gitu. Dan yang terakhir tentu kita butuh alat tulis ya, meskipun saat ini alat tulis juga semakin berkurang penggunaannya karena sudah paperless dan scriptless ya. Tapi kita tetap butuh kalau diperlukan untuk mencatat hal-hal yang mungkin harus tetap ditulis secara basah ataupun tanda tangan gitu ya. Nah, kita sekarang berlanjut ke sikap kerja nih Bapak Ibu. Sikap kerja ini juga tidak kalah penting loh dibanding eh, keterampilan atau pengetahuan yang kita kita siapkan tadi ya.
Sikap kerja itu contohnya yang pertama adalah kita harus patuh terhadap peraturan. Nah, jangan sampai kita sudah kerjakan semua dengan baik, ternyata secara peraturannya kita itu tidak sesuai gitu. Itu juga tentu cukup fatal ya, karena kita tahu sendiri bahwa perbankan itu regulasinya ketat dan kita perlu untuk selalu mematuhi peraturan supaya menjaga kehati-hatian juga dan juga sesuai dengan arahan dari regulator kita, mungkin dari Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan, dari OJK, nah itu semua ada aturannya ya. Nah, selain itu juga kita mau eh, teliti dan cermat ya Bapak Ibu. Nah, ini juga yang kita tadi di awal ya, karena percuma kita melakukan semua tapi ternyata tidak teliti dan cermat sehingga akibatnya adalah ada transaksi yang terlewat atau ada hal-hal yang miss gitu ya sehingga kita merugikan baik itu di internal bank sendiri maupun di sisi nasabah kita gitu. Kan sekali ya kalau kita ada kerja susah-susah seharian ternyata ujung-ujungnya ada yang kurang gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan sekali dan dibarengi dengan sikap kehati-hatian atau cek dan recheck. Ini gunanya adalah kita di internal kita tentu ada pengecekan ya, bahkan di eksternal juga ada pengecekan dengan sisi lawan transaksi kita mungkin. Nah, ini juga kita harus selalu cek supaya jangan sampai ada angka-angka yang salah ataupun data-data yang salah. Dan yang terakhir kita juga harus menjaga kerahasiaan password kita. Kita tahu bahwa saat ini di sistem yang IT saat ini kan semua menggunakan password ya. Nah, ini harus kita jaga juga jangan sampai ini disalahgunakan Bapak Ibu. Jadi sangat berbahaya ini bukan cuman pekerjaan utama kita dalam melakukan administrasi tapi juga password. Password selalu ingat jangan sampai password itu bocor ya. Karena ini berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan yang fatal gitu ya. Nah, ini aspek kritis ya Bapak Ibu. Aspek kritis dari training ini adalah kita pertama harus teliti nih, teliti dan akurat. Seperti yang tadi diulang-ulang, teliti dan cermat, teliti dan akurat. Ini harus dilakukan dalam melakukan administrasi ini. Jangan sampai ada yang miss. Dan kembali cermat dan tepat. Cermat dan tepat dalam unsur laporan, karena laporan ini kita juga akan sampaikan ke berbagai pihak ya. Baik itu di internal kita, baik itu ke regulator, baik itu ke nasabah. Nah, ini jangan sampai kita salah melakukan laporan sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang salah Bapak Ibu. Itu kan sangat berbahaya ya ketika orang yang membaca laporan kita tapi dia salah karena kita salah memberikan informasi sehingga dia salah mengambil keputusan dan terjadi mungkin kerugian material maupun imaterial yang pada akhirnya akan mendapat pada hubungan dan juga bisnis dari lawan kita gitu ya. Nah, ini pengetahuan yang kita perlu nih untuk melakukan administrasi treasury. Nah, itu pertama tentu adalah produk treasury-nya sendiri, kemudian proses settlement-nya, risiko-risiko maupun peraturan-peraturan. Ini semua harus kita pelajari Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi seorang administrator treasury yang benar gitu ya. Jangan sampai ada yang kita tidak tahu. Nah, itu juga sungguh menjadi suatu risiko ya kalau misalnya kita tidak tahu. Nah, ini kita harus makanya harus belajar terus, harus mengembangkan ilmu kita dengan mengupdate dengan ketentuan-ketentuan yang terkini ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke materi ya. Materi ini adalah pertama kita akan masuk ke pengantar dan tujuan admin treasury. Treasury ini tujuannya ada banyak ya Bapak Ibu. Di antaranya adalah mengoptimalkan likuiditas, mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan investasi. Nah, ini kita mau supaya semua tujuan-tujuan administrasi treasury ini juga bisa capai di sini. Jadi kita wajib untuk melatih dan belajar terus supaya kita administrasinya itu semakin baik sehingga pada akhirnya fungsi treasury di perbankan itu tercapai dengan adanya kita mensupport tujuan ini gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah prosedurnya sendiri. Bagaimana sih prosedur supaya kita bisa mencapai tujuan itu? Nah, ini kan ada banyak ya. Di treasury itu kan ada peramal arus kas, pembiayaan, pengelolaan, investasi, manajemen risiko, pelaporan, dan pengawasan dan evaluasi. Nah, ini semua kita harus lakukan ya, Bapak Ibu. Prosedur ini jangan sampai ada yang kita miss. Karena satu aja yang kurang akan berdampak pada ketidaklengkapan prosedur kita sehingga mengakibatkan kurang lengkapnya informasi yang kita sampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi dari kita ya, Bapak.
kita sudah selesaikan materi kita tadi. Nah, kita coba ke sesi Q&A ya Bapak Ibu. Ayo, di sini Bapak Ibu siapa yang penasaran nih, mungkin mau tahu lebih dalam, mungkin tadi ada yang kurang, ada yang masih bingung. Oke, ya, ya di yang belakang Budian ya. Oke, Budian, ya, ya Budian, silakan Budian. Oh, oke, oke, ya, ya. Oke, Budian itu pertanyaan sangat baik, Budian. Makasih, saya juga, wah, baru terpikir ya pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaan seperti ini memang bagus. Jawabannya adalah kita harus begini-begini ya, Budian. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Nah, oke, kalau gitu, makasih Budian. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi kita semua ya. Ya, next. Oke, Bu Grace. Oke, oke. Oke, Bu Grace, kalau gitu Bu Grace bisa, ya, silakan disampaikan Bu Grace. Oke. Oh ya, ya, betul Bu, betul Bu. Makasih masukannya Bu Grace. Bu Grace tadi memberikan masukan ya, bukan pertanyaan, tapi terima kasih Bu Grace. Betul, nanti untuk eh, prosedur administrasi treasury ini memang harusnya ada tambahan satu hal ini juga ya yang dimasukin. Ini akan semakin memperlengkapi eh, kemampuan kita dalam melakukan administrasi treasury. Nah, ini prosedur yang baik dan mungkin saat ini belum dituliskan secara jelas ya, tapi meskipun sudah ada. Makasih ya Bu Grace. Kalau gitu, Bapak Ibu cukup untuk Q&A-nya, kita akan lanjut ya ke praktek kerja ya. Jadi praktek kerja itu sendiri, eh, untuk langkah kerja, kita tahu bahwa ada tiga nih langkah kerja untuk eh, melakukan administrasi treasury ini. Yang pertama adalah rekon, kemudian melakukan proses pelaporan proses administrasinya, lalu mengelola dokumentasi treasury. Tiga langkah ini kita lakukan sampai akhir sehingga timbullah dokumentasi treasury yang lengkap ya. Nah, mari kita segera praktekkan nih Bapak Ibu biar langsung masuk nih ke otaknya langsung nih. Nah, kita coba lakukan administrasi treasury ya, yaitu kita proses rekon, lapor, dan dokumentasi secara teliti dan cermat. Teliti dan cermat ya konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang kita dapat dari training kita pagi ini? Nah, ini sebenarnya kita mau lakukan bisa menjelaskan gitu loh sistem rekonsiliasi untuk administrasi ini sesuai dengan ketentuan dan referensi yang berlaku. Karena pada akhirnya adalah selain teliti dan cermat, kita harus ikutin dong ketentuan yang sudah ditentukan oleh regulator kita ya. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Dan kedua adalah data dan prosedur pelaporan kita atau administrasi treasury ini harus diidentifikasi berdasar pada ketentuan tersebut dan juga kebijakan internal bank kita. Ya, mungkin kita tahu juga ya setiap bank punya aturan masing-masing ya. Nah, itu kita juga harus jaga ya, jangan sampai kita tidak sesuai dengan uh, peraturan dan juga kebijakan bank kita. Nah, itu juga penting ya, Bang. Jadi jelaskan cara melakukan administrasi treasury dan juga praktekkan cara ini. Ini bisa dilakukan sebagai evaluasi ya di Bapak Ibu untuk tugas hari ini ya Bapak Ibu. Nah, ini juga tambahannya adalah lakukan contoh administrasi treasury, tolong dibuat ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa kumpulkan ya nanti siang ya. Ya, demikian mungkin training kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa tetap bertanya kepada saya. Saya bisa dihubungi di nomor yang saya mungkin akan sampaikan ya Bapak Ibu. Terima kasih.